Bab 981 Bendera Maple Rain. Sah, sah, sah. Satu demi satu mobil melaju, membuat Kak Dina dan yang lainnya ternganga. Kak Dina, setidaknya ada 1.500 mobil di sini. Aku tidak pernah melihat pasukan sebesar itu. Luar biasa, bukan? Apakah kamu merasa hal seperti itu bahkan juga tidak mungkin akan terjadi di drama televisi? Benar. Tuan Valentino memang bisa melakukan hal yang tidak mungkin terjadi, kata Kak Dina sambil menghela napas panjang. Panjang setiap mobil sekitar 5 meter. Jika 1.500 mobil itu berbaris secara bersamaan, panjangnya akan mencapai lebih dari 7.000 meter. 7.000 meter itu seperti apa? Jika pasukan mobil berpisah, panjangnya akan mencapai puluhan kilometer. Ditambah dengan jarak antar mobil, mungkin total panjang seluruh mobil akan mencapai lebih dari 20 kilometer. Ribuan mobil itu berbaris panjang dengan cahaya berkilau, terlihat sangat mewah di tengah malam yang gelap. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Di villa puncak, Angel mengenakan piyama sambil memandang ke arah bawah. Embusan angin bertiup, Angel pun menarik pakaiannya. Di matanya yang indah itu, ada kilauan cahaya lampu ribuan mobil di kaki gunung. Dia seperti seorang wanita di zaman kuno yang mengantar kepergian suaminya dan menunggu kepulangan suaminya. Hasil dari kepergian Valentino kali ini masih belum diketahui. Kak, kakak ipar sudah pergi? Jenny berjalan keluar dari kamar, lalu bertanya dengan heran. Ketika melihat satu demi satu mobil yang melaju di kaki gunung, Jenny pun mengerti dan tidak banyak bicara lagi. Ya, dia pergi lagi. Angel mengelus perut kecilnya dengan tatapan murung. Kenapa kakak tidak menghentikannya? Ini bahaya sekali, kata Jenny pelan. Ada beberapa hal di dunia ini yang meskipun kita tahu itu berbahaya, kita juga tidak bisa menghentikannya. Hanya karena dia adalah Valentino, dia menanggung banyak hal yang sulit dibayangkan oleh orang biasa. Dia bukan hanya suamiku, tapi dia juga raja dari Asosiasi Valentino Empire dan pemimpin dari mereka semua. Aku tidak boleh egois dan memaksanya untuk tinggal di sisiku. Angel menggeleng pelan sambil menatap pasukan mobil yang panjang itu dengan tidak rela. Sebenarnya menurutku, hal-hal itu tidak perlu ditangani oleh kakak ipar sendiri, Chris dan yang lainnya bisa menanganinya, kata Jenny lagi. Angel menggeleng sekali lagi, tapi kemudian dia terdiam. Bagi Valentino, tidak hanya cinta yang penting, tetapi persahabatan juga sangat penting. Valentino sangat setia dalam hubungan. Dia pasti tidak akan membiarkan dirinya hidup sejahtera di belakang, sementara Chris dan yang lainnya berjuang mati-matian dan mempertaruhkan nyawa mereka di depan sana. Selalu memimpin di depan adalah gaya tindak Valentino. Apalagi perselisihan antara Valentino dan keluarga Wijaya sangat banyak, Valentino harus menyelesaikannya sendiri. Aku tidak meminta apa-apa, aku hanya berharap dia bisa kembali dengan selamat, tidak peduli menang atau kalah. Bahkan jika dia kalah, aku juga akan menemani dia bangkit kembali. Dulu aku bisa menemani dia di saat dia paling susah, jadi sekarang aku tentu saja bisa menemaninya untuk kembali memenangkan kejayaannya lagi. Dan kali ini, tidak hanya aku yang menemaninya, tetapi juga ada bayi kami. Mata Angel penuh kesedihan. Dia memandang mobil-mobil yang menjauh itu sambil berkata dengan pelan. Ada aku juga. Jenny mengangguk dengan kuat, lalu melangkah maju dan menggenggam erat tangan Angel. Kedua saudara perempuan itu saling berpelukan dan melihat pasukan mobil itu menjauh. Jarak kota Neo dan kota Kama tidaklah dekat. Perjalanan juga akan memakan waktu yang cukup lama jika terbang dengan pesawat. Meskipun Valentino dan yang lainnya bisa seenaknya mengontrol kecepatan dengan mengendarai mobil, mereka juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah mereka melaju sepanjang jalan dan tiba di kota Kama, langit sudah mulai terlihat terang. Untuk berkumpul dengan sebagian pasukan asosiasi Maple Pavilion lainnya, mereka juga harus menghabiskan banyak waktu lagi. Untungnya mereka mendapat bantuan dari Jackson, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang kapal dan perahu motor. Akan tetapi, karena jumlah pasukan mereka benar-benar sangat besar, bahkan Jackson pun tidak menduganya, jadi persiapannya sedikit tidak mencukupi. Chris dan yang lainnya tidak keberatan sama sekali. Mereka bersedia untuk duduk bersama walaupun sempit, tapi bagaimana mungkin Valentino akan membiarkan mereka melakukan itu? Jika mereka bertemu dengan keluarga Wijaya, kemungkinan akan terjadi perang laut yang berskala besar. Pada saat itu nanti, begitu banyak orang yang berada di kapal yang sama mungkin akan tewas dalam sekejap. Oleh karena itu, Valentino pun membayar uang yang banyak untuk menyewa beberapa kapal lagi untuk ditumpang oleh semua orang. Beberapa pasukan garda depan dipimpin oleh Chris, masing-masing dari mereka menumpangi sebuah perahu motor. Matahari perlahan terbit, cahayanya menyinari permukaan laut, tampak sangat menyilaukan. Di bawah matahari terbit, Valentino dan yang lainnya menaiki kapal dan perahu, kemudian melaju ke arah wilayah kediaman keluarga Wijaya. Syah! Tiba-tiba di atas puluhan kapal, berdiri sebuah bendera besar. Bendera berkibar ditiup angin, di atasnya tertulis dua kata Maple Rain yang besar. Kedua kata itu berwarna kuning keemasan dan juga ada pola naga emas yang menghiasi di sebelahnya, terlihat sangat menarik. Bendera terus berkibar menghadap ke matahari, jiwa semua orang pun semakin membara. Kapal besar tempat Valentino berada berbaris di barisan paling depan, diikuti oleh lebih dari 15 kapal di belakangnya. Susunan mereka membentuk sebuah segitiga yang terus bergerak menghadap ke depan. Di samping kiri kanannya, terdapat ratusan bahkan ribuan perahu motor yang menyemburkan gelombang air yang besar dan terus mengeluarkan suara mesin. Sementara di baris paling depan, terdapat sebaris perahu motor yang berperan sebagai pasukan garda depan.
Jumlahnya tidak lebih dan tidak kurang, tepat 100 perahu. Permukaan laut memantulkan cahaya berkilau, pasukan kapal raksasa memisahkan air laut dan gelombang air terus bergerak di kedua sisinya. Valentino berdiri di atas geladak dan menghadap ke arah timur. Di belakangnya, ada pasukan kapal yang masing-masing mengangkut ratusan orang. Sekarang semua orang sangat bersemangat seperti prajurit yang hendak berperang. Bukan seperti, tetapi mereka memang adalah prajurit yang hendak berperang. Pada saat ini, puluhan ribu orang mengeluarkan pita secara kompak, lalu mengikatnya di bagian lengan kiri atas. Pita itu juga bertuliskan kata Maple Rain. Semua orang sedang bersiap-siap untuk menghadapi pertempuran yang akan datang. Pentingnya pertempuran ini sudah sangat jelas. Jika mereka menang, kehidupan mereka akan sejahtera dan makmur. Jika mereka kalah, semua orang akan mati. Chris mengendarai sebuah perahu motor di barisan paling depan. Dia memegang alat kendali dengan satu tangan, kemudian mengeluarkan walkie-talkie di pinggangnya dengan tangan yang lain. Mario, Danu, kalian dan Kak Valentino pelajari lagi persebaran pertempuran. Kita akan segera tiba di lokasi pertama. Setelah selesai berbicara, Chris meletakkan walkie-talkie di sebelah kiri perahu motor, kemudian terus melaju ke depan seperti seekor harimau ganas yang terus berlari ke depan. Matahari yang terbit telah memancarkan cahaya yang cerah. Cahaya menyinari kepala botak Chris dan membuatnya terlihat berminyak dan berkilau. Terdengar respon baik dari ujung walkie-talkie, kemudian suasana pun menjadi hening. Beberapa menit kemudian, terdengar suara Mario dari ujung walkie-talkie. Kak Valentino bilang lakukan saja sesuai rencana dan tetap saling menghubungi. Baik. Chris tampak tenang. Dia tiba-tiba memutar alat kendali dan menuju ke arah kanan. Kak Valentino, mari kita berpisah ke 4 arah untuk menyerang Pulau Dirl, Searle, Merle dan Beryl keluarga Wijaya, kemudian berkumpul di Pulau Wire keluarga Wijaya. Setelah berkumpul bersama, kita akan menyerang Pulau Wire secara bersamaan. Danu melangkah maju untuk melaporkan situasi dengan tatapan serius. Baik. Valentino mengangguk. Bab 982 wajah yang familiar. Pulau Wire keluarga Wijaya dari kota Kama itu dihubungkan dengan keempat Pulau Dirl, Searle, Merle dan Beryl di sekitarnya untuk membentuk garis pertahanan yang sangat kokoh bagaikan ember besi. Selama pertahanan di garis luar tidak terpecahkan, Pulau Wire akan selalu aman. Oleh karena itu, hari ini Valentino akan memecahkan ember besi di luar itu terlebih dahulu, lalu menyerang ke wilayah inti keluarga Wijaya. Prosesnya sangat sulit, tapi dia tidak bisa berhenti. Di bawah perintahnya, pasukan kapal dan perahu motor berpisah ke 4 arah dalam sekejap dan melaju menuju ke arah timur, barat, selatan dan utara. Setiap perahu motor bergerak sangat cepat, dan setiap kapal sangat dalam. Gelombang raksasa terus bergerak dan mengacaukan permukaan laut dalam sekejap. Dengan titik lokasi pertama yang mereka rencanakan sebagai titik mulai, semua kapal dan perahu pun berpencar ke 4 arah. Ketika mereka berkumpul lagi, mereka sudah tiba di Pulau Wire keluarga Wijaya. Valentino masih berdiri di atas geladak, diikuti oleh Danu dan Regi di belakangnya. Pasukan kapal dan perahu yang berpencar ke 3 arah lainnya memiliki pemimpin mereka masing-masing. Dengan kemampuan Chris, Mario dan yang lainnya, mereka mampu menghadapi masalah sendiri, jadi Valentino tidak khawatir terhadap mereka. Tujuan pasukan Valentino sekarang adalah Pulau Nerl keluarga Wijaya. Sedangkan tujuan pasukan Deska adalah Pulau Beryl keluarga Wijaya. Keempat Pulau Dirl, Searle, Merle dan Beryl keluarga Wijaya memiliki bidang yang berbeda-beda. Pulau Beryl keluarga Wijaya berfokus pada bidang medis, jadi meskipun mereka memiliki kekuatan militer, daya tempur mereka juga tidak akan sangat mengerikan. Kekuatan pasukan Deska sedikit lebih lemah, jadi mereka paling cocok untuk menyerang Pulau Beryl. Akan tetapi, Valentino tetap mendistribusikan prajurit asosiasi Maple Pavilion secara logis. Dia akan mengutus beberapa orang ke arah-arah tertentu sesuai kebutuhan untuk berjaga-jaga. Sedangkan Pulau Nerl yang dituju oleh pasukan Valentino sekarang adalah wilayah yang memiliki kekuatan militer terkuat. Namun, Valentino tidak takut. Di antara begitu banyak orang, dia tentu adalah orang yang paling mengerti pembagian kekuatan keluarga Wijaya. Selama pasukan Valentino berjalan, mereka tidak menemukan kapal patroli keluarga Wijaya sama sekali. Ini aneh, seharusnya begitu kita memasuki wilayah zona 3000 meter, mereka sudah akan menemukan kita, kemudian akan ada kapal patroli yang datang untuk memeriksa situasi. Valentino mengerutkan alisnya dan bergumam. Meskipun keluarga Wijaya kuat, mereka juga tidak lengah. Setiap pagi dan malam, selalu ada orang keluarga Wijaya yang berpatroli di wilayah laut. Namun hari ini, mereka telah memasuki zona 3000 meter, tapi mereka masih tidak menemukan satu kapal patroli pun. Valentino tanpa sadar berdebar kencang dan timbul firasat buruk di dalam hatinya. Pasti ada yang salah. Pintu besar keluarga Wijaya terbuka lebar sekarang seolah-olah sedang menyambutnya. Apa maksudnya? Apakah mereka yang menghentikan pasukan patroli atau berita Valentino tersebar sehingga mereka telah bersiap untuk menyambut kedatangannya? Apakah mereka ingin menangkapnya di saat pasukan Valentino lengah? Dia harus waspada. Valentino tiba-tiba menoleh ke arah Danu dan bertanya. Danu, apakah berita di kota Neo tersebar? Apakah kamu yakin seluruh kota telah diblokir dan alat komunikasi telah diputuskan? Tanya Valentino dengan ekspresi serius. Danu terkejut mendengar pertanyaan Valentino. Dia juga tidak berani lengah dan segera melangkah maju untuk menjawab dengan serius. Kak Valentino, kami yakin semuanya sudah terlaksana dengan baik.
Aku tidak bisa memikirkan cara apa lagi yang bisa menyebarkan berita, kecuali ada pengkhianat di antara prajurit asosiasi Maple Pavilion, karena di antara kita semua, hanya mereka yang berada di luar. Chris-lah yang pergi keluar area blokir kota Neo untuk menghubungi mereka. Tapi asosiasi Maple Pavilion tidak ada hubungan dengan keluarga Wijaya, jadi tidak mungkin ada pengkhianat di antara mereka. Apalagi Chris, dia lebih tidak mungkin. Valentino mengangguk tipis setelah mendengar jawaban Danu. Entah kenapa dia merasa sedikit kesal, rasanya rencananya hari ini mungkin tidak akan lancar. Ada apa, Kak Valentino? Apakah ada yang aneh? Danu juga gelisah. Tidak apa-apa, teruslah berjalan ke depan. Jawab Valentino sambil mengayunkan tangannya pelan. Saat ini, tiba-tiba seorang pemuda berpakaian hitam datang melaporkan. Kak Valentino, Kak Danu, ada 2 kapal di jarak 1000 meter dari arah kiri belakang sedang menuju ke sini. Tanpa mengatakan apa-apa, Valentino langsung mengambil teleskop dan melihat ke arah kiri belakang. Dia melihat 2 buah kapal yang sangat dalam sedang bergerak menuju ke arah mereka. Geladak kapal tersebut dipenuhi dengan orang-orang, tampaknya jumlah pasukan di kapal itu lumayan banyak. Namun melalui teleskop, Valentino melihat bahwa orang-orang itu mengenakan pakaian jas dan semuanya berpakaian hitam. Mereka bukan anggota keluarga Wijaya, sepertinya adalah beberapa keluarga lain dari kota Kama. Valentino menyipitkan matanya dan melihat ke arah kapal lain lagi. Setelah mengamati sejenak, Valentino akhirnya meletakkan teleskop sambil berpikir. Apakah ada acara yang akan diadakan keluarga Wijaya hari ini? Pantas saja tidak ada kapal patroli yang muncul. Valentino bergumam sendiri. Hal seperti ini juga tidak jarang terjadi. Namun, keluarga Wijaya dari kota Kamer biasanya tidak berhubungan dengan dunia luar. Setidaknya di depan orang-orang, mereka selalu bersikap begitu. Mereka sangat jarang berhubungan dengan orang dari dunia luar. Ada banyak hubungan yang hanya sebatas pertemanan, tapi tidak akan terjadi banyak interaksi. Jika keluarga Wijaya mengundang mereka, maka itu tandanya pasti ada peristiwa besar yang terjadi. Apa yang akan terjadi? Apakah Timothy akan naik tahta sebagai kepala keluarga? Valentino tidak tahan untuk bercanda. Rasa penasaran yang tinggi di hatinya semakin meningkat. Bagaimana boleh kekurangan aku di acara yang seramai ini? Kalian berkumpul saja dulu, aku akan segera tiba. Valentino tersenyum jahat, kemudian berkata dengan pelan. Maju dengan kecepatan penuh dan ambil alih Pulau Nel dalam waktu setengah jam. Baik. Dan segera pergi menuruti perintah. Valentino mengangkat teleskop sekali lagi untuk melirik ke arah sana. Ketika dia hendak meletakkan teleskop, pandangannya tiba-tiba menjadi serius. Dia melihat beberapa wajah yang familiar di sana. Meskipun sudah sedikit asing karena lama tidak bertemu, dia masih bisa mengenal mereka dalam sekilas. Salah satu dari mereka juga sedang mengangkat teleskop dan melihat ke arahnya. Valentino tiba-tiba meletakkan teleskop, lalu masuk ke dalam kabin. Hatinya merasa gugup. Mereka tidak akan ingat dengannya, kan? Valentino telah terbiasa memakai topeng, dia selalu berpikir bahwa dia masih mengenakan topeng saat ini. Namun, sebenarnya topeng itu telah diberikan kepada Elke oleh Angel. Sepertinya aku harus meminta Riz untuk membuatkan topeng baru untukku. Gumam Valentino. Sementara di kapal itu, seorang pria parubaya yang berpakaian jas hitam juga perlahan meletakkan teleskop di tangannya. Dia terlihat sedikit terkejut. Ada apa, ayah? Terdengar sebuah suara yang jernih dan indah bagaikan kicauan burung dari samping. Orang yang berjalan kemari adalah seorang gadis berusia 20-an. Dia mengenakan sebuah gaun bludru hitam yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang sangat langsing. Badannya sangat tinggi, lebih dari 170 cm. Kulitnya putih, dan wajahnya cantik. Bahkan jika dia bukan gadis tercantik di seluruh negara, dia juga adalah gadis sangat menakjubkan. Setiap gerakannya terlihat sangat anggun, tampak jelas bahwa dia adalah nona dari keluarga bangsawan. Aura di tubuhnya itu bahkan lebih mahal daripada Angel. Aku sepertinya melihat wajah yang familiar barusan, kata pria parubaya itu sambil berpikir. Wajah yang familiar. Gadis itu mengerutkan alisnya, kemudian mengambil teleskop untuk melihat ke sana, tapi geladak di kapal Valentino telah kosong. Bab 983 mulai berperang. Sudah masuk, ucap Ihsan setelah berpikir beberapa saat. Perempuan itu mengangguk, kemudian mengamati spanduk di atas kapal pesiar itu dengan teropong. Mepurayan? Apa-apaan? Karena sudah berada di daerah keluarga Wijaya, mereka pasti datang untuk menghadiri acara pemakaman Tommy. Tapi, bagaimana bisa terdapat 2 perusahaan Mepurayan di kota Kama? Juga memiliki koneksi dengan keluarga Wijaya. Gumam perempuan itu. Oh, iya? Aku ingat. Seru Ihsan secara mendadak. Perempuan tersebut menoleh pada Ihsan sembari mengerutkan keningnya. Aku baru saja bertemu orang itu dan dia sangat mirip dengan Tommy. Ucap Ihsan dengan nada yakin. Tidak mungkin. Perempuan itu tercengang sejenak, kemudian menggeleng dan tersenyum tipis. Kita akan segera menghadiri acara pemakaman Tommy. Lalu bagaimana mungkin Tommy masih hidup? Keluarga Wijaya memiliki pengaruh yang kuat dan sebagai keluarga bangsawan, mereka tentu tidak akan menggunakan hal seperti ini sebagai bahan candaan. Ujar perempuan itu menjelaskan, seolah dia sedang menjelaskan kepada dirinya sendiri. Mungkin aku yang salah lihat. Giane, kamu? Ucapan Ihsan terhenti. Ayah, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi.
Aku memang tidak memiliki perasaan apapun terhadapnya, jadi hidup matinya bukanlah urusanku. Menghadiri acara pemakamannya juga hanya karena tiket. Dianya menunjukkan rasa penuh penghinaan. Tommy, orang tidak berguna itu. Sudahlah. Benar juga. Jangankan setelah dia meninggal, saat hidup pun, dia tidak pantas bersamamu. Ucap Ihsan datar. Ya. Perempuan itu mengangguk dan tidak lagi melanjutkan pembicaraan ini. Cepat maju. Usai berkata, jarak keduanya menjauh dan berbalik menuju arah berlawanan. Pada saat yang bersamaan, keluarga Wijaya yang berada di Pulau Wire. Di Pulau Wire keluarga Wijaya hari ini, semuanya terlarut dalam suasana penuh kesedihan. Semua benda yang berwarna-warni disembunyikan. Selain pohon dan daun yang berwarna hijau, hanya warna hitam dan putih yang tampak di sisi Pulau Wire. Dari anggota keluarga hingga para bawahan keluarga Wijaya, semuanya mengenakan pakaian berkabung berwarna hitam dan mengikat helaian kain berwarna putih di lengan mereka. Banyak bawahan keluarga Wijaya yang bersedih dengan mata kemerahan seperti habis menangis. Selama Valentino berada di Pulau Wire, hubungannya dengan mereka sangatlah baik. Bahkan beberapa bawahan keluarga Wijaya yang berusia lanjut pun sudah menganggap Valentino sebagai anak sendiri, meski mereka tidak mengucapkannya secara langsung. Sekarang setelah berita kematian Valentino akhirnya dipastikan, bagaimana mungkin mereka tidak merasa sedih. Akan tetapi, mereka hanya bisa menahan rasa sedih dan mengadakan acara pemakaman untuk Valentino. Mereka harus mengadakan acara pemakaman yang sangat layak untuk mengantar kepergian tuan muda Tommy. Di jalan serta di sisi kiri dan kanan rumah, tergantung kain putih yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Nyonya Besar Wijaya juga dipakaikan pakaian berkabung berwarna hitam dan tidak berbicara sembari duduk di kursinya. Semua orang dan bawahan di keluarga Wijaya sibuk mengerjakan tugas masing-masing. Keluarga Wijaya lumayan dikenal di negara Nagun. Saat calon penerus keluarga meninggal, tentu saja acara pemakamannya juga harus cukup megah. Ditambah dengan Timothy yang ingin hal ini diketahui banyak orang, acara pemakaman ini pun diadakan dengan sangat megah dan heboh. Dia mengundang semua bangsawan dan pejabat yang dapat diundangnya, meski mereka tidak pernah berurusan dengan keluarga Wijaya. Tidak ada seorang pun di kota Kamar yang berani menolak undangan dari keluarga Wijaya. Timothy dan Pablo serta beberapa anggota keluarga Wijaya yang lebih muda berdiri di pinggiran pulau untuk menyambut para tamu undangan penting yang datang. Turut berduka cita, Tuan Muda Timothy. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Turut berduka cita. Ucapan belasungkawa terus terdengar dari para tamu yang hadir. Timothy yang tampak sedih dengan mata yang berlinang air mata dan kemerahan tidak berhenti bersalaman dengan para tamu undangan. Terima kasih telah hadir di acara pemakaman Kak Tommy di tengah kesibukan kalian. Ayo silakan masuk. Setelah mengucapkan sepatah ucapan terima kasih, Timothy segera meminta bawahannya untuk mengantar para tamu masuk ke dalam pulau. Setelah semua tamu pergi, ekspresi Timothy seketika berubah. Dia berkata dengan tidak senang. Kalian tetap di sini, aku ingin merokok di samping. Baik, Kak Timothy. Ucap anak muda keluarga Wijaya dengan tidak acuh. Acara pemakaman ini memang dibuat untuk ditunjukkan pada orang lain. Perhatikan Caroline dengan baik. Jangan biarkan dia berbuat yang aneh-aneh. Ujar Timothy pada Pablo seraya menyulutkan sebatang rokok. Tenang saja, Kak Timothy. Caroline sudah menangis semalaman. Belum tentu dia bisa bangun hari ini. Ucap Pablo sambil terkekeh. Timothy mengangguk lega. Hanya ada sebagian kecil orang di Pulau Wire yang berdiri di sisi Tommy. Meski hubungannya Nyonya Besar Wijaya dan Valentino tidak seberapa baik, dia tetap lebih memihak pada keluarga utama. Sisanya hanyalah dua orang tetua dari perkumpulan tetua dan Caroline, juga para bawahan. Timothy sama sekali tidak menghiraukan dan menganggap penting orang-orang itu. Dengan posisi Timothy yang sekarang, dia juga bisa saja tidak menganggap penting dua orang tetua itu. Namun, yang membuat Timothy pusing adalah Caroline. Kedua tetua itu masih lebih berhati-hati saat bertindak dan berbicara. Namun, demi Tommy, Caroline bisa melupakan harga dirinya dan benar-benar sulit diatasi. Setelah semua urusan di sini selesai, carilah sebuah keluarga yang biasa saja dan nikahkan dia agar tidak terus-terusan mengganggu di sini. Ucap Timothy dengan ketus. Baik. Pablo mengangguk cepat. Oh, ya, apa kamu sudah memberitahu Nick? Tanya Timothy. Aku menelponnya kemarin malam, tapi tidak terhubung. Mungkin dia sedang menghabiskan waktu bersama wanita. Kamu tahu dia itu seperti apa? Pablo tampak tidak senang. Dasar tidak berguna. Bisa-bisanya dia menunda hal sepenting ini dan harus aku yang menjelaskan pada semua orang. Ujar Timothy dingin. Kak Timothy, Nick ini hidup hanya untuk wanita. Cepat atau lambat dia akan hancur oleh wanita dan tidak memiliki pencapaian apapun. Ejek Pablo. Tidak perlu memedulikannya lagi, selesaikan dulu urusan di sini. Timothy membuang puntung rokoknya dan hendak beranjak pergi. Mendadak, angin berembus dan membuat bulu kuduknya berdiri. Aneh, Kak Timothy. Aku sepertinya mendengar suara tembakan. Sepertinya dari arah Pulau Beryl. Pablo menoleh pelan dan melihat ke arah utara Pulau Wire. Timothy tercengang, tetapi dia tidak mendengar suara apapun. Pulau Dirl, Nerl, Beryl, dan semuanya berjarak sangat jauh. Sekalipun ada tembakan, suaranya tidak akan terdengar. Ucap Timothy yakin. Pablo mengangguk sambil berkata. Mungkin itu suara petasan. Benar, keempat pulau itu perlu menyalakan petasan. Ayo, jalan. Timothy mengiyakan dan juga beranjak pergi. Di saat yang bersamaan, suara tembakan memenuhi Pulau Beryl keluarga Wijaya.
Sama seperti kondisi Pulau Nerl keluarga Wijaya, tembakan terdengar di mana-mana. Kedatangan Valentino kali ini bukan untuk berdamai, melainkan menekan mereka dengan kekuatan bertarung yang hebat. Dia akan menekan anggota keluarga Wijaya hingga merasa sesak dan tidak berani mengangkat kepala mereka lagi. Pulau Nerl keluarga Wijaya adalah pulau yang kemampuan tarungnya terkuat di antara keempat pulau ini. Bab 984 Brutal. Kasman, William dan lainnya adalah ahli yang dilatih di tempat ini. Tidak peduli jumlah prajurit, kualitas pertempuran ataupun kekuatan senjatanya, semuanya jauh lebih hebat dari ketiga pulau lainnya. Sebuah meriam menghantam kemari dan meledak di Pulau Nerl, seperti petasan yang meledak. Para prajurit keluarga Wijaya di Pulau Nerl terkejut. Mereka tidak sempat berpikir panjang dan segera melakukan pengerahan pertempuran, lalu menuju keluar pulau. Teropong! Seorang ajudan berseragam tempur berteriak. Dengan bantuan teropong, dia melihat sebuah kapal mendekat secara perlahan, termasuk 5 kapal pesiar dan perahu motor yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan ajudan ini sangat tajam. Dia bisa langsung menganalisis situasinya hingga tahu bahwa tujuan pihak lain tidaklah baik. Bersiaplah untuk bertempur. Lapor pada rekan di keempat pulau bahwa musuh telah menyerang. Ajudan ini sangat tenang dan segera memberi perintah. Pak, teleponnya tidak bisa dihubungi dan diganggu oleh pengacau sinyal yang tidak dikenal. Lapor salah satu prajurit keluarga Wijaya. Gunakan walkie-talkie, apakah masih perlu kuberitahu? Tanya ajudan itu acuh tak acuh. Lapor, sinyal walkie-talkie diputuskan secara paksa, kami tidak bisa menghubungi mereka. Seorang prajurit keluarga Wijaya terus melapor dengan walkie-talkie. Ajudan mengerutkan alisnya, tetapi tetap tidak panik, hanya berkata, kirimkan radio area lokal yang didedikasikan untuk mengirimkan pesan. Pak, radio area lokal telah dihancurkan oleh kode secara paksa dan langsung lumpuh. Kita tidak bisa mengirimkan pesan. Tidak mungkin. Ajudan akhirnya menjadi panik. Keluarga Wijaya menggunakan kode Morse secara khusus, kenapa bisa dilumpuhkan oleh orang lain? Memang kenapa kalau dilumpuhkan? Tanpa perintah dari radio tingkat tertinggi, orang luar pasti tidak bisa melumpuhkan seluruh sistem radio. Minggir, biar aku saja. Ajudan berseru dan langsung mendorong salah satu prajurit keluarga Wijaya, lalu duduk di depan radio. Perintah radio tingkat tertinggi hanya diketahui oleh anggota inti keluarga Wijaya. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin terjadi? Saat melihat bahwa pesan peringatan radio telah dilumpuhkan, ajudan menjadi panik. Bagaimana ini, Pak? Tanya prajurit keluarga Wijaya. Lapor pada kapten, kita cegat sekelompok orang ini dulu. Hari ini adalah rencana awal Tuan Muda Timothy untuk menaklukkan keluarga Wijaya. Jangan sampai terjadi kesalahan apapun. Teriak ajudan dan segera membawa orang untuk menghadang keluar. 5 kapal, ditambah 300 perahu motor mendekati Pulau Nerl keluarga Wijaya secara perlahan. Kak Valentino, kita sudah mencapai jarak serangan. Lapor Danu. Berhenti! Valentino menatap ke arah Pulau Nerl keluarga Wijaya dengan menyipitkan matanya. Danu segera mengeluarkan perintah untuk menyuruh semua kapal untuk berhenti. Kapal tidak berjalan lagi, hanya mengambang di atas laut dengan stabil. Kalau mau menyerang, kita harus meratakan lawan, hingga tak ada yang tersisa. Siapkan semua senjata jauh. Bidik arah 65 derajat di udara dan isi amunisi. Tatapan Valentino sangat dingin. Baginya, Pulau Nerl keluarga Wijaya di depan sana adalah tempat yang tidak ada hubungan apapun dengannya. Boom! Boom! Di atas 5 kapal pesiar, dikeluarkan meriam roket RPG yang kuat. Semua kotak kayu juga langsung dibuka oleh orang lain. Kotak kayu itu diisi barang seperti jerami dan di dalamnya penuh dengan amunisi yang sesuai dengan tipe roket. Pemuat segera mengambil 1 butir amunisi dan menunggu perintah Valentino untuk meluncurkannya. Tunggu dulu! Teriak Danu, lalu tiba di sisi Valentino. Kak Valentino, kalau kamu mengungkapkan statusmu, mungkin tidak perlu menggunakan 1 prajurit pun, sudah bisa menaklukkan seluruh Pulau Nerl. Saran Danu. Tentu saja Danu mengatakan ini bukan karena dia baik hati. Dia juga tidak memiliki perasaan terhadap keluarga Wijaya. Danu hanya merasa akan lebih baik kalau mereka bisa menghemat amunisi. Valentino tersenyum acuh tak acuh, lalu berkata, serang dulu. Setelah puas, baru mengatakan teori pada mereka. Meriam ronde pertama, aku hilangkan nyali mereka dulu. Isi amunisi. Luncurkan. Seiring dengan suara raungan palancin, pemuat segera memasukkan meriam ke dalam amunisi. Shoot. Tong. Boom. 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 Suara teredam terus terdengar, membuat papan baja kapal perang terus bergetar. Kemudian, satu demi satu bom yang menyilaukan terbang menuju Pulau Nerl. 2. 2. 2. Meriam terus meledak di atas Pulau Nerl keluarga Wijaya. Batu yang keras tidak bisa menahan ledakan meriam sehingga langsung hancur berkeping-keping dalam seketika. Ada meriam yang menghantam ke tepi pantai dan memunculkan ombak besar dalam sekejap. Situasinya menjadi sangat heboh. Asap dan debu berterbangan. Percikan air bergejolak. Terus luncurkan. Tatapan Valentino sangat kejam. Dia menjadi sedikit menggila dan kembali meraung. Boom! 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 Meriam terus meledak, membuat keluarga Wijaya di Pulau Nerl diselimuti kabut asap. Saat berperang melawan Nick, pada dasarnya mereka tetap menggunakan senjata. Pertama, jumlah senjata kedua belah pihak memiliki batas. Kedua, karena berada di daratan,
mereka harus memperhatikannya efek samping yang ditimbulkan. Namun, wilayah perairan tempat keluarga Wijaya adalah wilayah pribadi. Bahkan kota Kamer yang paling dekat juga masih memiliki jarak yang jauh. Meskipun menggunakan tanker, juga tidak akan terdengar sampai ke sana. Oleh karena itu, hari ini Valentino dan lainnya bisa menyerang dengan puas. Ajudan, mereka memiliki RPG? Sialan! Banyak prajurit keluarga Wijaya yang tidak bisa menahan diri untuk mengumpat. Kekuatan Valentino dan lainnya benar-benar membuat mereka ketakutan. Terutama, jangkauan RPG lebih jauh dari jangkauan sebagian besar senjata. Seperti situasi sekarang. Meskipun prajurit keluarga Wijaya memiliki senjata mesin, tetap saja tidak ada gunanya sama sekali. Senjata mesin memiliki kecepatan tembak yang cepat dan padat, tetapi kekuatan dan jangkauannya jauh lebih rendah. Situasi pada saat ini adalah Valentino terus meledakkan Pulau Nerl, tetapi mereka hanya bisa menerimanya. Meskipun mereka terus menembak, juga tidak bisa sampai ke arah Valentino. Pelurunya terbang setengah jalan, lalu terjatuh ke air karena kekuatannya tidak cukup. Sialan! Ajudan mengomel dan merasa sangat emosi. Di negara Nagun, keluarga Wijaya diperbolehkan untuk menggunakan senjata. Namun, itu hanya senjata saja. Mereka tidak mungkin bisa memiliki senjata seperti Valentino. Atasan bukanlah orang bodoh. Mereka bisa memberi hak istimewa pada keluarga Wijaya, maka mereka pasti tidak akan pernah membiarkan keluarga Wijaya berkuasa. Oleh karena itu, senjata mesin di tangan para prajurit keluarga Wijaya tentu saja akan kalah saat menghadapi Valentino. Boom! Sebuah bom meluncur kemari, membuat ajudan terlempar sejauh 5 meter. Ada 6 prajurit keluarga Wijaya yang terkena bom dan langsung terbang keluar dalam sekejap. Ada 2 orang juga yang langsung patah tangan. Brutal, sadis dan menakutkan. Hari ini Valentino ingin menggunakan darah orang keluarga Wijaya untuk membersihkan semua penghinaan yang dia terima di keluarga Wijaya. Dia menggunakan darah untuk membalaskan dendam Tuan Besar Wijaya. Dia akan menggunakan darah mereka untuk melampiaskan amarah dalam hatinya. Setelah sekitar 50-an bom selesai diluncurkan, suasana di sisi Valentino juga menjadi hening untuk sementara waktu. Sedangkan para prajurit keluarga Wijaya yang ada di Pulau Nerl, meskipun bersembunyi juga ada banyak orang yang mati. Bab 985 Siapa Aku? Ajudan tidak terpikir sama sekali bahwa para prajurit keluarga Wijaya yang terlatih ini langsung mati terkena ledakan sebelum sempat menembak. Sedangkan pihak lain sama sekali tidak mengalami kerugian, mereka malah membunuh begitu banyak orang. Sialan, siapa mereka? Apakah pihak atas ingin melawan kita? Ajudan berseru dengan kaget. Di wilayah negara Nagun, selain pihak atasan, siapa lagi yang bisa memiliki senjata yang begitu kuat? Ajudan, ada bendera Meporain di atas kapal itu. Lapor seseorang. Aku sudah melihatnya. Kalau atasan ingin membantai kita, bendera apa yang tidak boleh digantung? Tanya ajudan dengan emosi. Tiba-tiba, seorang prajurit keluarga Wijaya berseru. Ajudan, jarak mereka semakin dekat, apakah kita mau serang? Ajudan segera berdiri tegak, lalu mengambil teropong untuk melihatnya. Tunggu dulu. Setelah mereka masuk kawasan serangan, kita baru serang. Seru ajudan. Perintah ini segera disebarkan. Kini, semua alat komunikasi mereka telah diblokir, jadi mereka hanya bisa menyampaikannya dari mulut ke mulut. Namun, setiap prajurit keluarga Wijaya tanpa sadar merasa gelisah. Mereka telah menemui banyak musuh dan juga ada orang yang ingin menyerang keluarga Wijaya untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Akan tetapi, semuanya dikalahkan oleh mereka. Semuanya karena jarang ada orang yang bisa membawa pistol mitraliur seperti prajurit keluarga Wijaya di negara Nagun. Namun, musuh hari ini bahkan bisa mendapatkan meriam. Siapa yang tidak takut? Mereka sudah memasuki kawasan. Para prajurit keluarga Wijaya, ayo serang! Ajudan menatap tim kapal Valentino memasuki kawasan mereka dan tiba-tiba berteriak sambil membawa pistol mitraliur. Dor, 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 dor! Terdengar suara tembakan yang berantakan tapi padat. Prajurit keluarga Wijaya mulai menyerbu. Amunisi ditembak keluar secara gila-gilaan, membentuk rentetan besar menuju Valentino dan yang lainnya. Namun, tidak ada efek sama sekali. Penembak meriam serang terus dan tim penembak juga tembak terus. Senapan jarak jauh bantu di kedua sisi dan bantai mereka. Saat ini, Valentino berdiri di dalam kapal perang sambil memerintah dengan dingin. Tak, 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 tak. Bang, bang, bang. Dalam sekejap terdengar rentetan serangan. Kedua belah pihak bertempur sengit. Kekuatan senjata yang menakutkan terus berdatangan, orang-orang akan mati di tempat jika tidak berhati-hati. Namun pada saat ini, semangat kedua belah pihak menjadi tersulut dan mendidih. Kematian memang membuat orang takut. Namun, begitu semangat tersulut api, bahkan kematian juga tidak terasa begitu menakutkan lagi. Danu maju secara pribadi. Dia memegang senjata mesin yang berat dan terus menarik pelatuknya. Senjata mesin yang panjang terus bergetar. Kekuatannya yang kuat membuat tubuh Danu bergetar. Jika bukan karena Danu sering melakukan olahraga dengan Valentino, sepertinya dia juga tidak akan bisa mengontrolnya. Peluru di depan terkadang menyerang ke kapal perang. Bahkan ada beberapa peluru yang melewati pundak Danu dan tertembak di dek atau pagar sehingga memunculkan percikan api. Sedangkan Danu sama sekali tidak takut,
dia seolah sama sekali tidak melihatnya dan terus menggunakan senjata kuat untuk menekan pihak lawan. Prajurit keluarga Wijaya menjadi tidak sanggup mengontrolnya dalam sekejap. Senjata mesin yang menggunakan ratusan peluru bagaimana bisa dibandingkan pistol mitrailleur dengan puluhan peluru? Danu tidak perlu mengisi peluru. Saat peluru diluncurkan, dia sudah bisa membuat pihak lain tidak mampu mendongakkan kepala. Aku berikan kesempatan, cepat letakkan senjata kalian. Aku tidak akan membunuh kalian. Setelah selesai menembak, Danu membuang selongsong peluru yang tak terhitung jumlahnya, lalu berteriak menggunakan pengeras suara. Orang di depan terdiam sejenak, lalu juga mulai berteriak. Siapa kalian? Apakah kalian tidak tahu ini adalah wilayah keluarga Wijaya Kota Kama? Keluarga Wijaya! Keluarga Wijayalah yang aku serang. Lanjutkan. Danu mencibir, lalu membungkuk untuk mengisi peluru lagi dan menarik pelatuk. Tim kapal terus maju. Dengan serangan tembakan yang kuat, prajurit keluarga Wijaya tidak bisa mendongakkan kepala mereka. Banyak prajurit keluarga Wijaya yang mati tertembak, dan juga banyak orang yang terluka parah hingga tidak bisa bertempur lagi. Saat menghadapi senjata Valentino yang menakutkan, semua keterampilan mereka dalam pertempuran sama sekali tidak berguna. Di depan kekuatan yang mutlak, setiap trik dan rencana mereka seperti mainan anak kecil. Kekuatan Valentino saat ini sangatlah besar. Saat kapal perang Valentino mendekati pantai, amunisi prajurit keluarga Wijaya telah habis. Dengan semua amunisi yang ada di tangan mereka, sudah bisa menghancurkan ribuan orang. Namun, saat menghadapi Valentino, amunisi mereka sama sekali tidak cukup. Ajudan dan yang lainnya menyisakan peluru terakhir. Mereka berencana untuk menunggu Valentino dan lainnya tiba di daratan untuk menyerang mati-matian. Pada saat ini, Valentino melangkah keluar dari kapal seorang diri. Ayo, tembak aku. Biar aku lihat, apakah bocah yang dilatih oleh Timothy berani atau tidak. Valentino berdiri di atas kapal dengan kedua tangan di punggung dan menatap kolonel keluarga Wijaya dengan angkuh. Apa? Para prajurit keluarga Wijaya sontak tercengang, kemudian segera melihat ke atas kapal. Saat melihat jelas wajah Valentino, semua orang menjadi tercengang. Jangankan menembak, benak mereka langsung menjadi kacau dan tidak bisa berpikir sama sekali. Tommy Wijaya. Bukankah dia telah mati? Bukankah keluarga Wijaya sedang melakukan pemakaman untuk Tommy di Pulau Wire? Kenapa Tommy muncul pada situasi ini? Semua orang tercengang dan meletakkan senjata secara perlahan. Pertama, mereka sama sekali tidak bisa melawan saat menghadapi Valentino. Kedua, mereka adalah orangnya Timothy, tetapi Timothy tidak ada di sini sekarang dan mereka juga tidak berani menembak Valentino. Aturan keluarga Wijaya sudah terukir dalam hati mereka. Sepertinya kalian masih ingat denganku. Ini benar-benar suatu kehormatan. Valentino mencibir, lalu melangkah turun dari kapal dan berdiri di tempat parkir helikopter. Tuan Muda Tommy. Penanggung jawab Pulau Nerl membawa sekelompok prajurit keluarga Wijaya dan segera memberi hormat pada Valentino. Siapa aku? Valentino tersenyum sambil menatap semua orang dengan sinis. Anda adalah Tuan Muda Tommy. Jawab penanggung jawab Pulau Nerl. Kalian orang siapa? Tanya Valentino lagi. Pertanyaan ini membuat penanggung jawab Pulau Nerl tertegun. Dia jelas-jelas tahu apa yang ditanyakan Valentino, tetapi dia tidak berani menjawab dengan jujur. Jika salah jawab, mungkin dia akan kehilangan nyawanya. Kami adalah orang keluarga Wijaya. Ujar penanggung jawab sambil menggigit bibirnya. Aku tanya kalian orangnya siapa? Tatapan Valentino tiba-tiba memancarkan aura dingin. Meskipun penanggung jawab Pulau Nerl tidak bertatapan dengan Valentino, pada saat ini, dia juga merasa ketakutan. Aura yang dipancarkan Valentino benar-benar terlalu kuat. Saking kuatnya, penanggung jawab Pulau Nerl sampai tidak berani mendongakkan kepala dan kesulitan bernapas.